Dahulu kala di tanah Jawa hiduplah seorang raja sakti mandraguna bernama Prabu Jayapangus. Ia adalah seorang raja yang bijaksana, yang dicintai oleh rakyatnya. Meskipun memiliki kerajaan yang makmur, ada satu hal yang membuatnya gelisah. Ia belum juga memiliki keturunan. Prabu Jayapangus telah lama menikah dengan seorang putri cantik dari negeri selatan bernama Dewi Danu, putri dari Dewa Baruna, sang penguasa lautan. Mereka telah berdoa dan bertapa, namun tak juga dikaruniai seorang anak. Suatu hari, Prabu Jayapangus memutuskan untuk berkelana mencari petunjuk. Ia meninggalkan istana dan berjalan ke arah timur, menyeberangi sungai-sungai, mendaki gunung-gunung, hingga sampailah ia di sebuah daerah yang sangat subur dan indah. Tempat itu dikelilingi oleh pegunungan yang sangat hijau dengan sungai berliku yang mengalir jernih. Ia merasa ada kekuatan besar di sana. Di tempat itu, Prabu Jayapangus bertemu dengan seorang pendeta tua yang dikenal sebagai Sang Resi Markandeya. Resi ini memiliki ilmu yang sakti dan telah berusia ratusan tahun. Kepada Sang Resi, Sang Raja mengutarakan kegelisahannya. Paduka Raja berkehendak Dewa Mamang Misteri, namun ada satu jalan yang mungkin bisa membuka takdir baru, kata Resi Markandeya. Sang Resi memberikan petunjuk agar Prabu Jayapangus melakukan tapa brata di Gunung Agung, gunung tertinggi dan tersuci di tanah itu. Sang Raja pun melakukan perintah tersebut. Ia bertapa berhari-hari, hingga akhirnya Dewa Siwa berkenan turun dan memberikan petunjuk kepadanya. Jika kau ingin keturunan, kau harus menikahi seorang wanita dari keturunan dewa di tempat ini. Demikian sabda Dewa Siwa. Setelah menerima petunjuk itu, Prabu Jayapangus pun bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata adalah seorang putri jin bernama Dewi Kang Cingwi dari kerajaan Tiongkok. Terpesona dengan kecantikan dan kelembutannya, Prabu Jayapangus pun menikahi Dewi Kang Cingwi. Namun pernikahan ini dilakukan tanpa sepengetahuan Dewi Danu. Bertahun-tahun kemudian, dari pernikahannya dengan Dewi Kang Cingwi, lahirlah seorang anak laki-laki. Saat kabar ini sampai ke telinga Dewi Danu, ia sangat murka. Aku istrimu yang sah, namun kau berkhianat dan melupakan janjimu, seru Dewi Danu dalam amarahnya. Dengan kekuatannya sebagai putri Dewa Baruna, ia menciptakan badai yang sangat besar yang melanda kerajaan Prabu Jayapangus. Air bah naik dari danau dan menenggelamkan seluruh istana. Sang Raja dan Dewi Kang Cingwi tidak dapat menyelamatkan diri. Melihat kejadian itu, para dewa turun tangan dan menciptakan sebuah pulau baru dari pecahan tanah yang terapung di lautan. Pulau ini kemudian diberi nama Pulau Bali yang berasal dari kata Bebali yang berarti persembahan suci kepada para dewa. Pulau ini menjadi tempat suci yang dijaga oleh kekuatan alam dan spiritual. Sejak saat itu, keturunan Prabu Jayapangus yang selamat menetap di pulau ini dan membangun kerajaan yang baru. Pulau Bali pun berkembang menjadi tanah yang penuh dengan kebudayaan, seni, dan adat istiadat yang diwarisi hingga saat ini. Dan begitulah asal-usul Pulau Bali yang diciptakan
dari pecahan tanah suci dan berkah para dewa.